Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya setelah dari pembelajaran yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran lanjutannya yang sudah ya. Tapi saya ingat lagi bagi yang belum klik subscribe, nah sekarang bisa klik subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya sampaikan terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran yang keempat. Nah, solusi jitu dan menyenangkan belajar dari rumah. Nah, di situ ada Benny ya, yang memaparkan tentang penampakan alam yang ada di bentang alam di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana bentang alamnya ada di daerah tempat tinggalmu? Seperti apa? Nah, kita tidak akan mengupas tuntas ya, meskipun waktunya sangat terbatas. Kita akan mengupas tuntas tentang penampakan alam dan bentang alam yang ada di sekitar kita. Penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam yaitu lingkungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Adapun penampakannya dapat berupa daratan maupun perairan. Itu penampakan alam ya. Adapun penampakan alam dari pegunungan. 2, gunung. Yang ketiga, pantai. Tahu ya pantai ya. Yang keempat ada tanjung. Ya, itu tanjung. Yang kelima ada sungai. Yang keenam ada danau. Yang ketujuh yaitu ada teluk. Yang kedelapan yang terakhir adalah selat. Masing-masing nanti akan kita uraikan, kita jelaskan satu per satu ya. Jadi apa itu gunung dan pegunungan? Bukan sama Pak Ibu, nggak sama ya. Pegunungan yaitu ya sekumpulan bukit yang membentuk suatu barisan ya. Bukit ya. Dengan gunung, nah ini bukit yang sangat besar dan tinggi. Tidak sama, kebetulan ini banyak ya. 3, pantai. Wilayah perbatasan daratan dan perairan, itu pantai ya, bukan laut ya, itu pantai. Yang keempat yaitu tanjung, yaitu daratan yang menjorok ke laut, ada Tanjung Kodok. Nah, karena itu. Yang 5, sungai, aliran air yang besar yang terjadi karena alam, itu murni ya. Yang keenam ada danau. Apa danau? Yaitu genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan, ada Danau Toba dan sebagainya. Yang ketujuh, teluk, bagian laut yang menjorok ke daratan ya, ada teluk. Yang kedelapan ada selat. Selat yaitu laut yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan lainnya. Ada Selat Bali, Selat Madura yang biasanya ada jembatan Suramadu itu ya, itu selat. Penampakan buatan yaitu penampakan daerah yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu ya. Kepentingan tersebut antara lain untuk kemakmuran manusia, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana umum, pembangkit listrik maupun sarana wisata atau rekreasi. Adapun penampakan buatan ya itu ada macam-macam ya. Ada macam-macam banyak sebenarnya, nanti kita akan bahas. Meskipun kita nggak bahas keseluruhan, tapi nanti akan kita bahas beberapa penampakan buatan. Contohnya yaitu ada waduk. Waduk dari bendungan atau dam yang merupakan danau buatan, fungsinya untuk listrik dan irigasi. Biasanya ada yang kedua itu pelabuhan, yaitu tempat berlabuh atau singgah kapal laut, baik itu kapal barang maupun kapal penumpang, itu pelabuhan. Yang ketiga ada kebun binatang ya, sering ya berkunjung ke kebun binatang, yaitu tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan dan mengembangbiakkan hewan dari kepunahan ya. Yang keempat ada bandar udara. Bandara itu misalnya bandar udara, yaitu tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas pesawat, take off maupun landing.
trading ya. Yang kelima, perkebunan. Apa itu perkebunan? Yaitu area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman yang produktif, yang menghasilkan, itu namanya produktif ya. Yang keenam, pabrik. Apa itu pabrik? Nah, pabrik adalah daerah yang sengaja dibuat sebagai lokasi usaha dalam skala besar. Nah, itu pabrik. Jawa Timur ada Mojokerto, Gresik, Sidoarjo. Nah, itu dari pabrik. Keadaan iklim di Indonesia. Nah, Indonesia itu keadaan iklim bagaimana? Tentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi macam-macam ya, tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama, itu iklim ya. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Dibedakan ya antara iklim dan cuaca. Perbedaan itu adalah iklim itu jangka waktunya panjang atau lama, kalau cuaca hanya tertentu sebentar. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau atau panas. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam itu hampir sama, yaitu sekitar ya 12 jam lah. Siangnya 12, malamnya juga 12. Nah, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut ya. Iklim laut ya terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya. Itu negara maritim, negara perairan, jadi lautnya lebih banyak. Indonesia sangat dipenuhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis ya, daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim musim terjadi karena dipengaruhi oleh musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Tapi kalau kita melihat kembali yang lalu, kadang musim hujannya hampir sepanjang tahun, bisa 8 sampai 10 bulan ya, karena ada perubahan cuaca yang tidak menentu. Kadang panas berkepanjangan hampir 1 tahun penuh. Banyak panas, nggak ada hujan, akhirnya para petani mengalami kerugian karena tanamannya tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, juga pada musim hujan, kadang hujannya itu lama sekali sampai banjir, kadang sebentar sudah kembali ke musim lagi ya. Lanjut, yaitu tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, yang sudah ya, yang belum mungkin masih ada lagi. Dan jumlah spesies hewan mencapai sekitar 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jadi tumbuhan yang di negara yang tropis itu perkembangan biakannya bagus. Ya, contohnya ya Indonesia ini. Kalau kita lihat ke Kalimantan bagus pertumbuhan karena iklimnya tropis, Mbak. Lanjut, jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan
memancing hewan-hewan untuk datang karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari penelitian tersebut adalah dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah turun yang curah hujannya sangat kecil. Ya, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah turun ya, di Mesir katakanlah itu. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah, tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Jadi contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara atau di Irian sana ya. Jadi satu negara aja ada beda, contohnya Indonesia. Di Kalimantan yang notabene itu hutan hujan yang banyak air dengan daerah Papua tidak sama ya. Di air yang lanjutnya, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibanding dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik ya, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis flora dan fauna baru ya, dimodifikasi itu. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna, misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Ayo mengamati. Nah, kita akan mengamati tentang persebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia tersebar di mana aja loh. Nah, sebenarnya flora Indonesia tersebar di dua bagian, yaitu di Indo-Malayan dan di Indo-Australia. Sedangkan kawasan yang meliputi Indo-Malayan yaitu ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa, dan juga Bali. Itu yang Indo-Malayan. Sedangkan karakteristiknya cirinya adalah tumbuhan perantian itu sangat banyak ya. Yang kedua, banyak terdapat jenis rotan ya. Yang ketiga, banyak terdapat hutan kayu putih ya. Tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat yaitu jenis ya, anggrek sedikit. Yang keenam, terdapat beberapa jenis nangka sedikit ya. Dan yang ketujuh, tidak terdapat tumbuhan sagu. Tidak terdapat tumbuhan sagu yang diambil untuk sari parinya itu. Ya, yang kedua itu Indo-Australia, itu meliputi daerah Sulawesi, ada daerah Maluku, dan juga Nusa Tenggara, dan juga Papua. Adapun karakteristiknya kita kembalikan dari karakteristik pada
jadi meranti-merantiannya sedikit, ada kayak kayu putih ya, ada sejenis nangka, itu kalau disebut di kita itu nangka itu cepedak, itu nangka hutan, tidak sama dengan nangka detik, tidak sama. Itu saya pernah merasakan juga, ada aromanya seperti dia juga, ada wanginya, namanya cepedak. Kalau orang sana menyebut dengan nangka hutan. Nah, persebaran fauna di Indonesia, tadi flora, sekarang ganti fauna. Coba amati bagian persebaran fauna di Indonesia berikut. Ada yang daerah Sumatera ya, itu ada harimau atau macan ya, terus ada beruang madu, ada gajah juga, terus ada badak, ada sapi, sampai itu kayak banteng ya, ada Jawa, terus merak ya, terus di daerah Papua itu ada banyak jenis burung ya, ada kasuari dan sebagainya. Nah, iklim, penampakan alam serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan serta dengan upaya pelestariannya. Tadi ambil hutan tebang, harus ditanam lagi yang baru. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bukan harus dijual semua, tapi sesuai kebutuhan saja. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian ya kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui, misalnya aja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah dan lain-lain. Nah, bahan tambang tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis karena termasuk bahan fosil. Dalam pemanfaatan kayu hutan kita juga tidak boleh melakukan sembarangan, ya, tidak boleh dihabiskan, tidak boleh. Kita tidak boleh tebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika menebang pohon dan membakar secara tidak bertanggung jawab, maka penebangan dilakukan harus terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, tidak akan ada pelestarian selanjutnya ya, dan terjadi kerusakan yang terus-menerus juga. Itu berdampak pada rusaknya fauna, punahnya jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis flora dan fauna tertentu ya. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai tersebut ya dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun ya pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama ya. Itu jadi setiap kita lakukan harus kita paskan, kita sinkronnya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Menurut caranya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat ya, dan juga tengah dan timur. Nah, bagian barat tengah dipisahkan oleh garis boles ya, barat dan tengah itu dengan garis boles, dengan yang timur dan tengah itu dipisahkan oleh garis ber. Ada 3 ya bagiannya, yaitu fauna Indonesia yang bagian barat disebut Asiatis, yang tengah itu disebut dengan tipe peralihan, dan yang sebagian timur disebut dengan tipe Australis. Nah, bagaimana ciri-cirinya dan seperti apa? Nah, kita bahas. Yang bagian barat tipe Asiatis pertama ya, tipe Asiatis. Kita bahas dulu ya tadi. Yang pertama kan ada 3 tadi ya, ada Asiatis, peralihan, dan Australis. Yang ini Asiatis dulu, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar, gajah tadi, badak, ya, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi, bekantan, dan lain-lain. Dan juga ada reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan giling. Nah, dan juga berbagai jenis burung ya, antaranya yaitu burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai ikan tawar ya yang berjumpa di sana, yaitu seperti ikan pesut ya, ikan pesut itu ikan air tawar, bukan dari laut tapi dari air
rawa sungai-sungai yang ada di daerah Indonesia bagian barat yang termasuk tipe Asiatis ya. Selanjutnya tipe peralihan Indonesia bagian tengah ya. Ini sering disebut dengan wilayah fauna kepulauan Inggris, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayahnya antara lain ada babi rusa, anoa, kuda, monyet, sabak, babi, beruang, ikan duyung atau dengan dugong ya, kuskus, monyet hitam, dan tarsius, sapi, dan banteng. Ada predatornya yaitu ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Sedangkan jenis burungnya yang bisa dijumpai di daerahnya antara lain yaitu ada burung maleo, burung mandar, burung raja udang, ya, burung dewata, burung rangkong, dan kakak tua, serta ada burung nuri. Nah, untuk gambar-gambarnya saya lupa tidak mencantumkan di slide sini ya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi, akan saya berikan contoh gambarnya. Yang selanjutnya ada tipe timur Australia, mencakup wilayah Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Mamalia ditemukan ada beruang, kanguru, walabi, panda ilian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelawar. Jadi kalau daerah itu tidak ada kerang, itu tidak ada ditemu, tidak tahu bersembunyi kemana. Kalau reptil ada ular, ada buaya, dan biawak. Dan burung ya antara lain ada yaitu cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Itu yang jenis burungnya. Adapun jenis ikan tawarnya sedikit ya, mungkin seperti ikan gabus ya, itu ada di daerah tipe Australia bagian timur. Mencegah lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sikap yang dapat mencegah lunturnya nilai luhur Pancasila. 1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita percayai dengan rajin, saling menolong orang yang membutuhkan bantuan, menghargai tiap perbedaan yang ada sekitar kita, melaksanakan hak dan kewajiban seimbang, serta menyelesaikan masalah secara musyawarah. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pahami kali ini pada belajar kali ini? Kita sudah belajar tentang yaitu penampakan alam dan penampakan buatan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada beberapa dan dia. Terus yang ketiga kita juga mempelajari beberapa cara mencegah lunturnya nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi untuk memahamkan kali lagi, nah kalian bisa mengerjakan LKS latihan pelajaran 4 halaman 53 sampai 54. Sekali lagi tidak usah dibingungkan. Saya tunggu kritik dan sarannya demi perkembangan yang baik lagi. Sekian belajar hari ini, semangat belajar, tetap berolahraga ya, jaga kesehatan. Demikian tadi pelajaran hari ini ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan yang mungkin ada kalian yang belum paham bisa kalian replay lagi dari beberapa tamuan sebelumnya agar lebih paham lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.